Saudara laki-lakiku sudah punya rumah sendiri, kata ayahku sambil mengangkat gelas. Tepuk tangan keluarga bergema di seluruh ruangan. Pagi itu, ayah tiriku telah mendorongku keras ke pintu garasi. Rahasia yang tak seorang pun tahu saat perayaan ini berlangsung. Mereka tertawa-tawa pada putri yang masih menyewa apartemen. Sama sekali tak sadar. Kunci di saku celanaku bukanlah kunci apartemen reot. Mereka mengendalikan saklar utama perusahaan. Dan malam ini aku akan membaliknya. Namaku Rina Wulandari. Malam ini aku berusia 32 tahun dan duduk di meja kayu jati dari pohon mati. Jam menunjukkan pukul 19.12 malam Jumat. Cahaya di ruang makan rumah ayahku di perumahan Bukit Indah Jakarta Selatan berwarna madu tua. Tebal dan kuning keemasan. Menyinari meja jati panjang yang mengkilap sempurna. Itu jenis pencahayaan mahal yang sengaja dirancang agar semua orang terlihat lebih hangat. Lebih ramah. Lebih dekat daripada kenyataannya. Udara harum rendang dan lilin melati yang membuat kepalaku pusing. Seperti benteng kedamaian rumah tangga. Ayahku, Budi Santoso, mengangkat gelas anggurnya. Kristal itu menangkap cahaya madu. Memecahnya menjadi puluhan serpihan tajam di taplak meja putih. Wajahnya memerah karena bangga. Bangga yang asli sekaligus dibuat-buat. Dia hidup dari pengumuman keberhasilan anak-anaknya. Mari kita bersulang, katanya dengan suara menggelegar memenuhi keheningan yang sudah diatur rapi. Untuk Adi. Mulai sore tadi saudara laki-lakimu sudah resmi punya rumah sendiri. Dia tersenyum lebar ke arah kakak tiriku yang duduk di seberangku. Tampak senang tapi sedikit malu seperti yang sudah dilatihnya sejak kecil. Rumah pertamanya di perumahan Harapan Indah Bogor. Rumah split level cantik dengan halaman untuk anjing peliharaan. Pengumuman itu disambut gelombang kegembiraan pura-pura. Bibi-bibi dan paman-paman bergumam setuju. Ibuku duduk di samping suami keduanya. Bertepuk tangan pelan seperti daun kering berdesir di trotoar. Tepuk tangan kolektif itu sopan. Sudah biasa. Irama yang familiar di rumah ini. Aku ikut menggerakkan tanganku. Tapi gerakan itu terasa lepas dari tubuhku. Aku tersenyum. Senyum yang kusimpan khusus untuk acara seperti ini. Susunan otot wajah yang menyatakan dukungan diam tanpa memberi sedikit pun diriku yang sebenarnya. Kerah blus sutraku terasa sesak. Dan aku sangat sadar ada noda hitam oli mesin yang tak sempat kuhapus setelah seharian di lab. Itu seperti tanda dari dunia lain. Dunia di mana barang dibangun dan dihancurkan. Bukan hanya diumumkan saat makan malam. Saat itulah aku merasakan tatapannya. Hendra Pramono. Ayah tiriku. Direktur Keuangan PT. Nusantara Sistem tempat aku bekerja. Tempat aku menulis kode yang menghasilkan miliaran rupiah bagi perusahaan. Dia duduk di ujung meja berhadapan dengan ayahku. Dua tiang otoritas maskulin. Dia memegang gelas anggur dari batangnya. Jari-jari terawat melingkar pas. Dia memandangku. Dan senyumnya tipis tanpa darah. Dan Rina, katanya dengan suara halus penuh kehangatan palsu yang membuat gigiku gemeretak. Masih menyewa ya? Sayang. Sampai kapan lagi? Pertanyaan itu jatuh ke tengah meja seperti batu ke kolam tenang. Percakapan terhenti sejenak. Semua mata tertuju padaku. Itu bukan pertanyaan sungguhan.
Itu pengumuman publik atas kekuranganku. Adi punya rumah. Rina menyewa. Adi membangun aset. Rina buang-buang uang. Adi laki-laki. Rina masih mencari jati diri. Aroma melati tiba-tiba terasa mencekik. Aku mempertahankan senyum sopan di wajahku. Topeng ketenangan. Di dalam. Adegan pagi tadi berputar ulang dengan jelas mengerikan. Garasi di rumah ibuku bau beton lembab, bensin, dan kelalaian. Udara dingin. Kontras tajam dengan kehangatan ruang makan. Hendra sudah menunggu. Dia tidak berteriak. Hendra terlalu pintar untuk itu. Kekerasannya tenang. Prosedural. Dia mendesakku ke pintu garasi baja bergelombang yang dingin menggigit punggungku melalui blus tipis. Wajahnya sangat dekat. Napasnya bau kopi dan asam. Dengar baik-baik, bisiknya rendah. Lebih mengancam daripada teriakan. Dia menekan tangan ke dinding di samping kepalaku. Pamer penguasaan. Proyek Ledger Nusantara akan jalan terus. Dewan senang. Adi akan masuk mengawasi tahap penerapan. Aku diam. Mata terkunci pada sarang laba-laba di sudut. Berdebu dan terlantar. Kamu tidak boleh mempersulit, lanjutnya semakin rendah. Kamu akan tanda tangani transisi. Dan jangan angkat protes biasa tentang protokol atau hak cipta. Mengerti? Jangan halangi jalan laki-laki yang sedang bekerja. Untuk menegaskan. Dia mendorongku pendek dan tajam. Bukan pukulan. Bukan bekas nyata. Hanya dorongan keras yang membuat napasku hilang dan punggungku membentur baja dingin. Kepalaku tersentak. Bunyi dentang logam bergema. Tanganku menggores handel saat terhuyung. Rasa perih tajam. Dia menatapku sesaat lagi. Mata datar tanpa emosi. Lalu berbalik pergi. Meninggalkanku sendirian di cahaya redup dingin. Kembali ke meja makan. Aku menunduk dari wajahnya dan memandang tanganku sendiri di pangkuan. Garis merah tipis. Sudah mulai mengeras. Menghiasi kutikula jari telunjuk. Luka kecil tak berarti. Catatan fisik transaksi yang tak disaksikan siapapun. Dan itu membuatku berpikir dengan dingin listrik tenang tentang benda yang tersimpan di kompartemen resleting dompetku. Bukan kartu kredit atau SIM. Itu kunci keamanan USB. Kecil. Hitam. Padat dengan kekuatan kriptografi. Tampak biasa. Tapi itu segalanya. Adi pasti melihat sesuatu berkedip di wajahku. Dia condong ke depan. Suaranya bisik hanya untukku. Rina. Ayolah. Jangan. Ini malam ayah. Dia senang. Biarkan saja. Biarkan saja. Mantra keluarga. Biarkan penghinaan. Penolakan. Pencurian ide profesional dan intimidasi pribadi. Pertahankan kedamaian. Aku meneguk cabernet perlahan. Anggur kaya dan pekat. Kutahan di mulut sebentar. Membiarkan rasa melapisi lidah sebelum kutelan. Aku menekan desahan yang naik di dada. Mendorongnya jauh ke tempat aku simpan semua hal yang tak boleh kuucapkan. Malam ini bukan untuk bicara. Timingku harus presisi kode yang kutulis. Malam ini untuk observasi.
mengumpul data, membiarkan mereka percaya mereka sudah menang. Jariku menyentuh kunci di saku. Logam dingin itu nyaman solid. Di antara kunci apartemen dan kotak pos ada tag logam persegi panjang kecil. Lebih berat. Pinggirannya tajam bersih. Terukir huruf sans serif, Pelabuhan 9. Itu lelucon pribadiku. Deklarasi diamku. Mereka melihat putri. Saudari. Penyewa. Bawahan. Mereka melihat perempuan sulit yang tak tahu tempatnya. Mereka melihat roda gigi di mesin mereka. Mereka tak tahu aku yang pegang kunci utama. Aku angkat mata bertemu kakakku. Dan biarkan senyum sopanku kembali. Sekarang terasa bukan topeng, tapi senjata. Janji diam. Aku angkat gelas. Cahaya madu berkilau di pinggirnya. Meniru gerakan ayahku tadi. Selamat atas rumah barunya. Adi, kataku. Suara datar sempurna. Tenang. Tak bocor apapun. Suara yang menyimpan kata-kata asli untuk nanti. Perjalanan pulang ke apartemenku adalah latihan diam 20 menit untuk melepaskan beban. Lampu kota mengabur di kaca depan basah hujan. Kontras tajam dengan cahaya madu hangat rumah ayah. Di dunia ayah, setiap permukaan dipoles. Di dunaku, dunia adalah kabur cahaya pantul dan aspal basah. Keluarga sempurna. Aku putar kata itu dalam pikiran. Ironi pahitnya hampir terasa seperti rasa. Keluarga kami jadi sempurna hari Hendra Pramono masuk pintu. Itu 6 tahun setelah ayahku pergi. Dan ibuku sudah rapuh karena berusaha menahan semuanya. Lalu datang Hendra dengan jas mahal. Jabat tangan percaya diri. Dan portofolio investasi masuk akal. Dia diperkenalkan kepada Adi dan aku bukan sebagai kekasih baru. Tapi solusi. Tiang penyangga. Kata ibuku dengan mata berbinar lega yang menyakitkan. Dia stabilitas. Dia keamanan. Dia akhir perjuangannya. Bagi orang lain dia anugerah. Ayahku bahkan setuju. Orang itu punya disiplin, kata Budi sambil mengangguk kagum setelah obrolan soal pasar saham. Dia akan jadi pengaruh bagus. Aku melihatnya berbeda. Yang mereka sebut disiplin. Aku kenali sebagai kontrol. Cara dia mengatur dapur ibuku. Mengganti muk tak cocok dengan set seragam 12 biji. Cara dia mengarahkan percakapan menjauh dari topik tak produktif. Cara tatapannya menilai. Dia tak bergabung dengan keluarga. Dia mengakuisisinya. Akuisi pertama besarnya adalah kakak tiriku. Adi berusia 19 tahun. Hanyut dalam gelar seni liberal yang tak dia sukai. Hendra melihat peluang. Anak itu butuh arah, katanya suatu malam minggu makan malam. Seolah Adi tak ada di sana. Seminggu kemudian Adi jadi magang musim panas di PT Nusantara Sistem. Perusahaanku. Aku sudah di sana 3 tahun. Naik dari coder junior. Menghabiskan malam dan akhir pekan debug sistem lama dan bangun framework baru dari nol. Aku dapat tempat dengan baris kode, logika, dan usaha keras. Adi dapat badge keamanan karena nama keluarga baru di pohon keluarga tak resmi. Hendra antar dia keliling kantor hari pertama. Ayah bangga pamer pewaris.
Perkenalkan ke eksekutif yang hampir tak hafal namaku. Aku mengamati dari kubikel. Dengung workstationku kontras dengan tawa percaya diri di koridor. Hari itu narasi resmi ditulis. Peran diukir batu. Adi pemuda berjanji. Pemimpin masa depan. Yang paham dunia bisnis. Aku gadis teknis. Aset berguna tapi eksentrik. Saat aku debat dengan manajer proyek soal deadline tak realistis. Aku bukan pragmatis. Aku pemarah. Saat aku tunjuk cacat keamanan fundamental di rencana Hendra. Aku bukan teliti. Aku sulit. Label itu lengket karena nyaman. Mereka abaikan aku lebih mudah. Sekarang Adi pemilik rumah. Validasi ultimate di dunia mereka. Wujud fisik kesuksesan. Aku penyewa. Status yang menyeratkan sementara. Kurang komitmen. Gagal berakar. Mereka rayakan cicilan rumahnya. Mereka pertanyakan kontrak sewaku. Dinamika tak pernah lebih jelas daripada saat liburan. Thanksgiving di rumah ibu dan Hendra adalah kelas master gaya patriarki teratur. Setelah makan, laki-laki mundur ke ruang tamu. Hendra buka botol scotch tua untuk acara spesial. Tuang untuk ayahku. Untuk Adi. Untuk dirinya. Dan kerabat laki-laki lain yang dianggap layak. Mereka bicara pasar, politik, olahraga. Lalu dia berpaling padaku. Bukan dengan gelas, tapi kertas lipat rapi. Rina. Sayang, katanya hangat palsu. Ibumu capek. Tolong bantu ya. Selalu daftar. Bersihkan meja. Isi mesin cuci piring. Kemas sisa makanan. Daftar tugas. Penguatan sistematis tempatku. Aku bukan bagian diskusi. Aku bagian staf. Tahun-tahun pertama aku lawan. Aku debat. Aku buat skene. Selalu berakhir dengan ibuku memohon di dapur. Tangan gemetar. Rina. Tolong hari ini jangan persulit. Saat itu aku sadar debat buang energi. Itu bagian yang diharapkan dari pemrogramanku yang pemarah. Jadi aku ubah pendekatan. Aku berhenti balas. Aku belajar diam dan mulai kumpul. Kerjaku jadi tempat perlindungan dan persenjataan. Aku anggap keluarga dan perusahaan sebagai sistem tertutup. Aku mulai catat data. Email Hendra ke HR sarankan review kinerjaku diubah karena gaya komunikasi kasar. Dikirim tepat sehari setelah aku temukan kesalahan mahal di proyeksi kuartalnya. SMS dari Adi, ikut saja struktur proyek baru. Hendra tahu yang terbaik. Untuk kebaikan perusahaan. Rantai Slack di mana manajer ambil kredit solusi yang kuperkenalkan seminggu sebelumnya. Solusi yang tadinya dia tolak tak layak. Setiap penghinaan. Penolakan. Ide dicuri jadi titik data. Aku arsipkan. Enkripsi. Backup ke server hanya aku akses. Ibu memilih damai demi hindari konflik. Aku hormati pilihannya. Tapi tak bisa buat itu milikku. Aku pilih bukti. Foto keluarga tergantung di atas perapian rumah ibu. Semua tersenyum. Hendra tangan di bahu ibuku. Gestur kepemilikan. Adi berdiri tinggi percaya diri. Aku di pinggir.
Senyumku agak tegang. Gambar keluarga model. Mereka berdiri depan kamera sempurnakan pose. Aku habiskan waktu di belakang server. Sempurnakan arsitektur. Lorong data center dingin berdengung jadi tempat suci. Logika mesin nyaman. Kontras langsung dengan aturan keluarga yang berantakan tak terucap. Server tak bohong. Mereka jalankan perintah. Simpan log. Catat sempurna. Aku tak lagi cari persetujuan mereka. Tak cari pengakuan kerja. Ingin validasi mereka berarti main game mereka. Game yang sudah dicurangi sejak awal. Aku putuskan bangun punyaku sendiri. Aku tak siapkan argumen. Aku siapkan saklar. Satu tindakan tegas yang buat semua opini. Semua label mereka tak relevan. Saklar itu punya nama. Tersembunyi di dokumen spesifikasi teknis 100 halaman untuk platform Ledger Nusantara. Platform unggulan keuangan perusahaan yang aku rancang dan bangun dari nol. Satu paragraf di halaman 73 di bawah judul lampiran B protokol pengamanan darurat. Klausul yang aku perjuangkan. Lawan arus ketidakpedulian hukum dan manajerial. Mereka bilang terlalu rumit. Paranoid. Solusi cari masalah. Aku bilang tak bisa ditawar. Dan karena mereka anggap aku hanya gadis teknis pemarah. Karena mereka percaya kekhawatiranku lahir dari melodrama bukan visi. Dan karena Hendra terlalu sombong baca huruf kecil dokumen yang dia anggap di bawahnya. Mereka tanda tangani. Itu disebut klausul penjaga kunci. Hal paling indah yang pernah kutulis. Akhir pekan jadi vakum. 2 hari diam di mana aku review log. Silang waktu. Rasakan kepastian dingin keras jalanku mengeras di pembuluh darah. Makan malam keluarga bukan peristiwa terpisah. Itu deklarasi. Dan aku tahu lengan operasional deklarasi itu akan datang padaku. Bukan dengan ledakan. Tapi memo. Senin pagi datang abu-abu lembab. Jam di dashboard mobilku pukul 8.03. Saat aku gesek kartu akses di gerbang parkir Menara Nusantara. Lampu pembaca berkedip merah. Gesek lagi. Merah. BF steril kecil ikut setiap gagal. Mobil belakang klakson tak sabar. Aku tekan intercom. Suara bosan berderak. Ya. Kartu saya tak kerja. Rina Wulandari. Nomor karyawan 7434. Jeddah. Ketik. Wulandari R. Hak parkir Anda ditangguhkan. Ditangguhkan. Kenapa? Memo keluar Jumat. Kami optimasi penggunaan tempat parkir berdasarkan stratifikasi RO baru. Anda bisa pakai lahan pengunjung lantai P4. Bayar tarif harian. Optimasi stratifikasi. Bahasa perang korporat. Dialek yang dirancang hilangkan niat tindakan permusuhan. Ini bukan serangan. Ini ukuran efisiensi. Aku tak bilang apa-apa. Mundur. Navigasi spiral beton sempit ke lantai pengunjung. Parkir di tempat yang biayaku Rp500.000 sehari. Pajak kecil terhitung atas eksistensiku. Pukulan berikutnya jam 9.15. Kepala departemenku. Pria bernama David yang biasa hindari kontak mata. Panggil aku ke ruang kacanya. Dia gestur tutup pintu. Dia gelisah. Dasi miring.
Tatap ke titik di atas bahu kiriku. Rina, dia mulai berdeham. Kami lakukan perubahan struktur. Penataan ulang sumber daya untuk maksimalkan kelincahan. Kamu tahulah. Aku tak jawab. Tunggu saja. Efektif sekarang. Kami transisi peranmu. Dari posisi engineering full-time ke kontrak konsultan part-time. Dia geser selembar kertas. Bukan kontrak. Ringkasan syarat. Jamku dipotong 60%. Benefit dihapus. Gajiku jadi tarif per jam yang di kertas terlihat murah hati. Tapi nyatanya pemotongan besar. Ini perintah Hendra. Kan? Kataku datar. Tanpa emosi yang dia harap. David tersentak mendengar nama. Ini keputusan strategis dari kantor CFO. Dia hafal. Kata-kata kosong latihan. Memberi kamu fleksibilitas lebih. Bisa kejar proyek lain. Mengerti? Kataku. Tinggalkan kertas di meja. Itu saja. Dia lega, aku tak teriak. Tak nangis. Tak main peran perempuan histeris yang sudah mereka siapkan. Ya. Itu saja. HR akan hubungi dokumen resmi. Aku kembali ke meja. Kantor Open Plan terasa luas asing. Udara tebal pengetahuan tak terucap. Rekan-rekan entah tatap layar intens atau cari alasan mendadak ke mesin kopi. Mereka tahu email menungguku. 6 baris dari HR. Mahakarya pasif agresif korporat. Subjek, distribusi bonus Q3. Setelah review metrik kinerja dan umpan balik antar departemen, diputuskan menangguhkan pembayaran bonus Q3 Anda. Tindakan ini berdasarkan contoh dokumentasi temperamen tidak kooperatif dan gagal selaras dengan nilai kolaborasi perusahaan. Kami percaya Anda akan ambil umpan balik ini untuk periode kinerja mendatang. Bonusku. Bonus terkait langsung peluncuran beta Ledger Nusantara tepat waktu. Proyek yang aku arsitek sendiri. Tak ada proses banding. Pernyataan sederhana. Kamu sulit. Maka kamu tak layak. Lalu aku lihat dia duduk di stasiun labku. Yang punya rig custom. Pendingin khusus. 3 monitor yang aku perjuangkan berbulan-bulan. Dia keponakan Hendra. Lulusan bisnis baru bernama Kyle. Skill utamanya pakai sepatu sneakers mahal ke kantor. Dia buka proyekku. Ledger Nusantara. Di layar utama. Klik modul tanpa tujuan. Wajah bingung kosong. Dia sentuh kerjaku. Tinggalkan sidik jari di kodeku. Pelanggaran sangat dalam. Sangat pribadi. Terasa pukulan fisik. Dia bahkan tak angkat kepala. Hanya tubuh di kursiku. Pengganti. Simbol penggantianku. Saat aku berdiri lihat anak tak kompeten ini acak-acakan software paling kompleks di portofolio perusahaan. Kamera keamanan kecil di koridor berbunyi pelan saat paning. Tatapanku naik ke dinding kaca pusat operasi. Aku lihat teknisi di tangga. Dia geser nama platku dari slot Chrome daftar panggilan akhir pekan. Masukkan yang baru. Aku terlalu jauh baca nama. Tapi tak perlu. Aku dihapus sistematis. Parkirku. Jabatanku. Bonusku. Mejaku. Tanggung jawabku.
Setiap pilar identitas profesionalku dibongkar bata demi bata birokratis. Kemarahan dingin tenang melingkupiku. Bukan amarah panas tak fokus yang mereka harap. Ini amarah presisi tenang insinyur yang lihat cacat sistem. Mereka pikir hancurkan aku. Mereka hanya beri aku data. Aku balik dari pemandangan anak di mejaku dan kembali ke workstation. Abaikan tatapan kasihan dan diam canggung. Duduk. Pakai headphone. Blokir bising kantor dengan dengung white noise server farm. Buka jendela terminal. Aksesku masih aktif. Mereka ceroboh. Mereka tak cabut hak inti sistem sampai dokumen akhir ditandatangani. Mereka anggap aku karyawan kesal. Bukan ancaman sistemik. Ini kesalahan kritis mereka. Jariku terbang di keyboard. Aku tak curi data. Tak tanam virus. Aku lakukan tugasku. Mulai kompilasi akhir kode sumber Ledger Nusantara. Proses tepat 47 menit. Itu build master. Berisi setiap fitur. Patch keamanan. Setiap baris kode yang pernah kutulis untuk proyek. Termasuk halaman 73 dokumen spesifikasi. Saat kode kompilasi baris demi baris menyiksa. Aku lihat progres bar merayap di layar. Itu satu-satunya hal penting di dunia. Keponakan. Bonus. Tempat parkir. Semua hanya nice. Ini sinyal. Saat kompilasi selesai. Satu kata muncul di terminal, sukses. Aku buka kanal aman. Jariku ketik perintah akhir. Rangkaian karakter pendek yang seperti omong kosong bagi yang tak paham. Tapi aku tahu. Itu tanda tangan digital. Jabat tangan kriptografi. Dorongan akhir. Pindah seluruh code base terkompilasi. Tervalidasi. Dan kini bersenjata dari server internal PT. Nusantara Sistem ke repositori pribadi terenkripsi. Repositori dipegang perusahaan cangkang yang aku dirikan 18 bulan lalu. Repositori bernama Pelabuhan 9. Transfer selesai. Aku hapus log. Ponselku bergetar di meja. Pesan dari Adi. Hei. Aku dengar apa yang terjadi. Maaf banget. Rumit di sini. Rumit. Kata pengecut. Kata laki-laki yang dapat untung dari sistem tapi klaim jadi korban. Aku lihat pesannya. Permintaan maaf lemah tak berarti. Tak rasakan apa-apa. Tak marah. Tak dikhianati. Hanya finalitas tenang. Aku balas satu karakter. Emoji kunci. Kirim. Tak perlu kata lain. Pukul 18.47 hari resmi berakhir. Email baru dari HR. Subjek undangan kalender. Pertemuan bahas transisi Anda. Isi lebih dingin. Silakan temui saya dan David di ruang rapat 4B besok pukul 16 untuk bahas opsi pemutusan dan pengembalian aset perusahaan. Opsi pemutusan. Seolah aku punya pilihan. Mereka rampas segalanya dan kini tawarkan pilihan. Mereka pikir beri pukulan akhir. Mereka jadwal pertemuan di mana mereka baca naskah. Geser cek pesangon kecil. Dan suruh satpam antar aku keluar gedung. Mereka percaya kuasai sepenuhnya. Aku lihat undangan. Senyum kecil asli sentuh bibirku pertama kali hari ini.
Opsi pemutusan mereka tak relevan. Pilihanku sudah ditulis, dikompilasi, diterapkan tahun lalu. Dan pertemuan besok bukan soal keluarku, tapi keluar mereka. Undangan mereka bahas opsi pemutusanku formalitas. Teater prosedural terakhir sebelum mereka nyatakan urusan selesai. Mereka pikir tulis halaman terakhir ceritaku di PT Nusantara System. Ironinya mereka tak pernah baca halaman pertama kontrak yang benar-benar penting. Mereka lupa halaman 73. Saat pengembangan Ledger Nusantara masih kusut framework dan ambisi. Aku paksa rapat dengan legal dan manajer senior. Aku presentasikan satu klausul di selembar kertas. Aku sebut klausul penjaga kunci. Pengacara perusahaan. Pria dengan kacamata selalu di ujung hidung. Scan dengan sikap meremehkan. Ini apa? Kunci kriptografi root lisensi produksi dipegang agen escrow pihak ketiga. Praktik standar perusahaan pegang semua kunci master. Ledger Nusantara bukan produk standar, jawabku tenang. Integritasnya utama. Pihak ketiga netral pegang otoritas tanda tangan akhir, pastikan tak ada aktor internal kompromi lisensi inti tanpa validasi eksternal. Itu ukuran keamanan. Dan siapa ini? Tanya dia ketuk kertas. Pelabuhan 9 LLC, kataku. Firma terdaftar spesialisasi escrow aset digital yang secara teknis benar. Aku daftarkan sendiri lewat layanan online beberapa ratus ribu. Alamatnya Pobox. Pejabat tunggal aku. Tapi mereka tak perlu tahu. Bagi mereka hanya nama di kontrak. Boilerplate legal yang aku terlalu teliti. Hendra yang bergabung terlambat. Lambaikan tangan tak sabar. Kalau buat insinyur senang. Oke. Hanya kertas. Tapi bukan hanya klausul utama. Bagian sub. Yang mereka lewatkan. Yang mereka anggap paranoia. Berjudul paparan balik. Bahasa kering legalistik sengaja padat. Tapi fungsinya brutal sederhana. Jika penjaga kunci utama yang didefinisikan dokumen sebagai arsitek utama dipecat tanpa penyebab terdokumentasi dan divalidasi hukum seperti pelanggaran berat atau kriminal, lisensi produksi Ledger Nusantara otomatis dan langsung kembali ke status escrow lock. Lock bertahan tepat 72 jam. Saat itu software masih jalan di sistem klien. Tapi tak bisa terima update. Patch. Atau yang paling kritis, validasi transaksi keuangan skala besar baru. Beku waktu. Jam tikus kelumpuhan operasional. Bagi mereka hipotetis absurd. Bagi aku dead man as switch. Mereka tertawa kompleksitas sistem kunci saat aku spesifik protokol akses. Rina. Ini platform keuangan. Bukan fasilitas peluncuran nuklir, David bercanda saat review. Aku susun sistem autentikasi 3 lapis. Trinitas keamanan yang mereka anggap kesombongan teknologi murni. Lapisan pertama fisik, kunci USB kecil hasilkan password sekali pakai. Itu objek nyata. Hardware harus ada untuk aksi root level. Yang aku pakai comit harian di gantungan kunci. Kunci master di dompet. Lapisan kedua kognitif, pasprase 2 klaster kata tak terkait. Bukan password tunggal, tapi dialog pengguna dan sistem. Klaster pertama baris puisi nenekku dulu. Kedua nomor seri hard drive pertama yang pernah kumiliki.
1 bagian memori. 1 mesin. Lapisan ketiga lingkungan, kunci USB cadangan kedua dan salinan kode pemulihan disegel kantong antistatis dan dikunci di kotak deposit aman Bank Nusantara Cabang Pusat. Akses butuh kunciku. Tanda tanganku. Dan kehadiran petugas bank. Ini agak berlebihan. Ya, pengacara bergumam. Hanya untuk pamer. Aku angguk pelan. Tatap matanya. Pat. Untuk pamer sesuatu. Yang tak kukatakan adalah sesuatu itu dirancang tunjukkan alarm merah sistem luas. Kesombongan mereka sekutu terbesarku. Mereka anggap ketelitianku kebiasaan kepribadian. Bukan strategi. Mereka begitu percaya otoritas mereka. Otoritas jabatan dan hierarki. Sampai tak pernah repot pahami hakikat sistem yang mereka coba kontrol. Bulan lalu aku dorong update kecil hak admin sistem. Dibundel dengan patch keamanan rutin. Tak ada yang lihat detail. Di log comit aku label optimasi otoritas tanda tangan CFO. Perubahan sederhana. Turunkan kekuatan tanda tangan kunci kriptografi CFO. Kunci Hendra yang dia pakai otorisasi deployment software besar kini bukan kunci master. Kini kunci sekunder. Butuh validasi dari penandatangan root untuk jalankan perintah. Dia pikir tanda tangan perintah. Nyatanya hanya kirim permintaan. Permintaan yang kini lewat dia melalui kunci masterku untuk persetujuan akhir tak terlihat. Dia raja yang tak sadar mahkotanya dari timah. Setiap build ledger Nusantara. Setiap update. Setiap baris kode dari mesin developer ke lingkungan produksi live harus lewat pos pemeriksaan digital. Pos itu tak hanya cek bug. Cek tanda tangan kriptografi paket terkompilasi lawan kunci master di PT Pelabuhan 9 LLC. Penandatangan root tak di server PT Nusantara. Ada di kunci USB dompetku. Aku titik kebenaran tunggal seluruh platform. Hanya aku di planet ini yang bisa hasilkan kunci kriptografi baru. Rotasi kredensial. Tanda build baru tanpa rusak checksum. Checksum sidik jari platform. Jika mereka coba paksa hapus kunciku. Coba bypass protokol Pelabuhan 9 dan paksa kunci sendiri. Sidik jari berubah. Seluruh jaringan klien ledger Nusantara langsung deteksi ketidakcocokan dan seperti dirancang tolak update palsu. Sistem anggap itu pengambil alihan musuh. Virus. Dan matikan diri lindungi integritas. Beberapa minggu lalu. Malam Selasa larut saat kantor kosong dan hanya dengung AC. Aku lakukan tes. Mulai yang kusebut rotasi lembut. Protokol diagnostik tes pemicu paparan balik tanpa tarik benar. Jalankan simulasi kredensialku invalid. Lihat log menggulir di layar. Sungai teks. Lalu lihat. Satu baris dari server Pelabuhan 9, status, protokol log escrow bersenjata. Tunggu konfirmasi pemicu. Di monitor status kecil yang kubuat. LED kecil berkedip sekali. Hijau tenang stabil. Sistem hidup. Perangkap siap. Sekarang duduk di apartemen sunyi. Lampu kota glitter jauh tak peduli. Aku lihat undangan pertemuan di layar laptop. Pukul 16. Mereka namai waktu dan tempat eksekusiku. Mereka tak tahu aku yang pegang kapak. Kunci di dompet. Klausul di kontrak. Kode di server. Semua siap.
Mesin kompleks indah konsekuensi tunggu satu perintah. Tunggu aku ketik kirim. Mereka bilang balas dendam paling enak disajikan dingin. Aku tak setuju. Balas dendam adalah berkas kasus dikompilasi teliti. Diindeks. Disajikan tanpa emosi. Selasa bukan hari rasakan. Hari rakit. Apartemenku biasanya ruang rapi tenang berubah markas perang. Kampanye hanya untuk kebenaran. Senjata hanya data. Pertama. Video. Kamera ponselku rekam audio dari saku saat tugas di rumah ibu. Kebiasaan dari kewaspadaan bukan paranoia. Di dunia gaslighting. Rekaman timestamp jangkar realitas. File video sendiri tak berharga. Tampilan gelap bergoyang serat saku. Tapi track audio. Sekali diisolasi dan diperkuat. Permata. Aku habiskan 2 jam bersihkan waveform. Filter dengung pembuka pintu garasi dan kicau burung jauh. Yang tersisa samar tapi tak terbantah. Dentang tajam punggungku ke pintu baja. Tarikan napas mendadak. Lalu suara Hendra. Bisik sibilan hilang polesan ruang rapat. Jangan halangi jalan laki-laki yang sedang bekerja. Diikuti perintah lebih lembut licik saat dia pegang pergelangan tanganku sebelum pergi. Jangan bersuara. Aku ekspor audio bersih dan tanam ke file video timestamped, hanya layar hitam dan jam berjalan. Bukti A. Selanjutnya email Har soal bonus ditangguhkan yang sebut temperamen tak kooperatif. Aku tak hanya simpan. Tarik info header lengkap. Setiap email bawa postmark digital. Jejak metadata tunjuk server tepat dan waktu setiap aksi. Aku punya versi draft awal pemberitahuan disiplin yang tak sengaja kirim ke manajer lain sebelum ditarik. Kesalahan ceroboh HR. Aku dapat salinan karena manajer itu sesekali simpati argumen teknisku. Forward dengan komentar FYI. Draft asli kirim pukul 14.14 Senin. Sebut alasan tangguh bonus metrik kinerja tak terpenuhi. Versi final yang masuk inbosku pukul 14.32 sudah diedit. Alasan kini subjektif tak bisa dibantah temperamen tak kooperatif. Metadata tunjuk dokumen diakses dan diubah asisten eksekutif Hendra pukul 14.25. Mereka tak hanya disiplinkan aku. Mereka workshop justifikasi. Ubah dari kebohongan bisa dibantah data jadi hinaan tak bisa dibantah. Ini bukti bukan masalah kinerja. Tapi konspirasi. Bukti B. Lalu Adi. SMS-nya potret sempurna kalkulus moralnya. Hei. Aku dengar apa yang terjadi. Maaf banget. Rumit di sini. Coba jangan besar-besarkannya. Oke. Aku tanda tangani dokumen rumah minggu ini. Screenshot resolusi tinggi. Permintaannya inti. Mimpi kepemilikan rumahnya tergantung diamku. Dia minta aku subsidi uang muka dengan karierku. Bukti motif paling bersih yang bisa ku minta. Bukti C. Goresan di tanganku. Hal kecil. Garis merah tipis sudah memudar. Tapi aku tak pulang setelah insiden garasi. Aku ke klinik darurat 24 jam beberapa kilometer. Cerita ke dokter jaga aku tersandung logam dan ingin pastikan bersih. Dia siram. Balut kecil. Aku bayar Rp600.000 kopay. Kunjungan bukan soal luka tapi dokumen.
Pagi berikutnya download ringkasan kunjungan dari portal pasien online. PDF cap kepala klinik dan timestamp digital. Netral deskripsikan cedera, abrasi linier kecil. Aspek dorsal tangan kanan. Pasien lapor kontak tak sengaja dengan objek logam. Catatan pihak ketiga objektif, dingin peristiwa fisik pagi konfrontasi Hendra. Tak buktikan serangan, tapi koroborasi timeline dan tanam pertemuan di realitas fisik. Bukti D. Lockbuild Ledger Nusantara Tambang Emas. Keponakan Hendra. Kyle. Sebodoh sombongnya. Saat coba terlihat sibuk, dia coba comit patch kecil ke kode. Lock sistem yang masih kuakses catat setiap ketukan. Dia pakai librari keamanan usang. Abaikan 3 peringatan kompiler. Dan paling mematikan pakai kredensial level admin paksa push commit langsung ke server staging. Bypass review peer wajib dan quality assurance. Bukan praktik buruk. Pelanggaran langsung protokol compliance yang aku bangun teliti di pipeline development. Protokol yang Hendra sebagai CFO tanda tangani dan wajib tegakkan hukum. Satu tindakan nepotisme potong sudut ini hadiah. Risiko jelas nyata atas integritas keuangan dan hukum perusahaan. Bukti E. Aku buka kontrak kerja asli tanda tangan 5 tahun lalu. Scan halaman 4. Bagian 3 paragraf 2. Klausul anti balasan pelapor. Bahasa standar tapi kuat. Jamin perlindungan dari segala bentuk tindakan disiplin. Pemecatan. Kerugian profesional akibat laporan itikat baik ketidakberesan keuangan atau pelanggaran etik. Dengan pecat aku setelah aku berulang angkat bendera soal Hendra abaikan prosedur. Mereka tak hanya pecat karyawan. Mereka langgar kontrak. Bukti F. Akhirnya pesan Slack. Lockchat korporat seharusnya sementara. Tapi cache sistem bocor terkenal. Aku jalankan pencarian di cache lokal dan temukan. Pesan langsung Hendra ke David, kepala departemenku. Kirim Jumat sore larut. Hanya jam setelah makan malam keluarga. David. Soal situasi Wulandari. Siapkan dokumen HR untuk Senin. Aku mau stasiun labnya dibersihkan sebelum Jumat. Selesaikan ini. Pesan senjata merokok. Buktikan pemutusanku tindakan premeditasi diputus sebelum justifikasi resmi. Masalah kinerja. Temperamen tak kooperatif. Bahkan diciptakan. Perintah langsung pemecatan balasan. Bukti G. Dengan 7 bukti dikompilasi. Diformat. Disimpan sebagai PDF terproteksi password tunggal. Aku mulai fase akhir. Saatnya letakkan bidak di papan. Email pertamaku kirim pukul 23 Selasa malam. Pakai relay email anonim aman. Rute pesan lewat 3 negara berbeda sebelum mendarat di inbox Eleanor Vance. Vance partner firma hukum eksternal yang dipertahankan Dewan Direktur PT Nusantara. Bukan CEO atau Hendra. Untuk nasihat tata kelola korporat. Dia dikenal kejam dan setia hanya pada huruf hukum dan kewajiban fiduciari ke pemegang saham. Email singkat. Hanya nyatakan potensi pelanggaran kebijakan SOX dan pelapor perusahaan terjadi dan pesan ini pemberitahuan formal preservasi hukum semua dokumen dan komunikasi terkait Rina Wulandari dan Hendra Pramono. Lampirkan file bukti terenkripsi. Tak beri password. Belum. Ini tembakan peringatan. Email kedua di jadwal.
Atur kirim dari akun pribadiku tepat pukul 15.45 besok. 15 menit sebelum pertemuan pemutusan. Penerima Kepala Departemen Audit Internal. Pria yang lapor langsung ke Komite Audit Dewan. Bukan ke Hendra. Pesan sama singkat. Garis kasus jelas pelanggaran prosedur dan compliance di proyek Ledger Nusantara. Khususnya Comit Kail. Lampirkan hanya bukti log build. Umpan ditarget ke 1 orang di perusahaan yang tugasnya selidiki ketidakberesan jenis ini. Email terakhir yang paling penting. Dijadwal juga pukul 15.45. Penerima alamat email pribadi 3 anggota independen Dewan Direktur. Penasihat Umum Perusahaan. Dan Eleanor Vance. Isi email hanya 2 hal, password PDF transkripsi yang kukirim Vance, dan 1 kalimat. Bukti terlampir konteks klausul penjaga kunci lampiran B kontrak utama Ledger Nusantara. Subjeknya tempat aku taruh semua amarah. Fokus. Kepastian dingin terhitung. Aku ketik. Baca sekali. Konfirmasi jadwal kirim. Log escrow dalam 72 jam jika lanjut. Rabu dimulai kekerasan dingin impersonal 1 email. Datang pukul 6.12 pagi saat langit di luar jendelaku masih warna memar. Pengirim alamat otomatis. Notifikasi HR. nusantarasystem.com. Subjek pembaruan status kerja. Isi template steril. Namaku disisipkan. Beritahu setelah review komprehensif. Kontrakku dengan PT Nusantara Sistem diakhiri. Efektif segera. Sebut restrukturisasi korporat dan redundansi peran. Instruksikan hadir pertemuan terjadwal pukul 16. Kembalikan semua aset perusahaan dan finalisasi keluar. Email ditandatangani tim PT Nusantara Sistem. Setara korporat eksekusi mafia, bersih. Efisien. Tanpa sidik jari manusia. Aku baca sekali. Arsip. Tutup laptop. Pemutusanku tak lagi ancaman. Fakta terdokumentasi. Itu pemicu. Pukul 6.15 aku di mobil. Mesin dengung rendah di keheningan prafajar. Aku tak ke kantor. Aku ke pusat kota ke gedung granit Bank Nusantara. Ban belum buka 2 jam lagi. Tapi aku punya janji akses dini vault. Layanan yang kubayar biaya tahunan kecil. Tepat pukul 7 petugas keamanan buka pintu kaca berat dan antar lewat lobi marmer sunyi ke vault. Petugas vault. Pria mata lelah dan sikap hati-hati. Pakai kuncinya bersama kunciku. Buka pintu baja berat. Aku masuk kandang. Kotak depositku nomor 317. Geser keluar desah logam halus. Di dalam. Di atas beledu hitam. Tas kanvas abu kecil diikat tali. Lebih berat dari tampilan. Aku tak buka. Ambil tas. Masukkan ransel. Tanda lock. Seluruh proses kurang dari 5 menit. Kembali di mobil. Akhirnya buka tas. Di dalam 3 barang, 2 kunci USB identik. Kulit plastik hitam dingin sentuh. Dan 1 kunci mekanik ornamen untuk kotak deposit sendiri. Kembar kunci kerajaan. Pukul 7.30. Duduk di kafe anonim kecil. Pakai wifi publik laptop kirim 1 email formal. Pemberitahuan kewajiban fiduciari.
penerima sekretaris korporat Dewan Direktur dan penasihat umum perusahaan. Subjek, status lisensi Ledger Nusantara mendesak. Aktivasi escrow. T72 jam. Isi singkat presisi hukum. Nyatakan karena pelanggaran kontrak khusus pemutusan penjaga kunci tanpa sebab. Klausul paparan balik kini berlaku. Beritahu lisensi produksi platform Ledger Nusantara masuk status escrow lock dalam 72 jam dan semua otoritas tanda tangan kini hanya di agen pihak ketiga PT. Pelabuhan 9 LLC. Kirim. Batu pertama dilempar. Sekarang tunggu riak. Ria pertama datang pukul 9.05. Bukan email panik atau telepon. Tapi alarm diam di dashboard monitoring pribadi yang kubuat. Feed status dari klien volume tinggi. Firma broker pakai Ledger Nusantara proses ribuan transaksi per menit. Satu baris teks merah muncul di log. Error. Ketidakcocokan tanda tangan produksi paket update 1 ditolak. Pemandangan indah. Kyle atau teknisi tak kompeten lain coba dorong update kecil tapi tanpa tanda tanganku di paket. Sistem klien benar identifikasi tidak sah potensi virus dan tolak. Sistem yang kubangun sudah bela diri. Mereka terkunci. Mereka baru sadar sebagian. Panggilan manusia pertama pukul 10.40. Ponselku getar di meja kafe. Layar tampil nama Hendra. Biarkan bunyi 3 kali sebelum jawab. Lalu diam. Rina. Suaranya tegang. Geraman amarah terkendali. Apa yang kamu lakukan? Aku teguk kopi pelan. Aku tak lakukan apa-apa. Hendra. Sistem lakukan yang dirancang. Aku punya insinyur top bilang mereka terkunci dari kompiler inti. Mereka bilang omong kosong soal agen escrow. Ini semacam bom digital. Bukan bom, kataku tenang datar seperti danau musim dingin. Ini kontrak. Lampiran B. Suruh legal baca untukmu. Jeda diam tergagap di ujung lain. Dia pria yang operasi ancaman. Leverage. Kekuasaan tak terucap. Dia di dunia spesifik teknis yang tak mungkin dia pahami. Kamu selesai di perusahaan ini, desisnya. Kamu tak akan pernah kerja di industri ini lagi. Kontrakku sudah diakhiri, ingatku lembut. Ingat, aku punya emailnya sekarang. Kalau boleh, aku ada urusan. Tutup sebelum dia jawab. Kepanikan di pihak mereka langsung. Tepat pukul 11 email baru dari HR. Nada profesional hilang. Diganti histeria nyaris tersembunyi. Subjek revisi mendesak pertemuan sore. Pengirim asisten David. Dan dia CC setengah lantai eksekutif. Wawancara keluar 16.00 ku diubah jadi sesi strategi kritis. Kehadiranku diminta mendesak. Mereka tak lagi pecat aku. Mereka panggil aku. Mereka sadar orang yang mereka buang dari rumah adalah satu-satunya yang pegang kunci masuk lagi. Aku habiskan jam berikutnya persiapan metodis. Pukul 13.12 kembali di apartemen. Ambil kotak kayu kerajinan kecil dari rak buku. Kotak sederhana elegan dari kayu ceri gelap. Ukir ditutup huruf melingkar halus satu kata, Bukit Indah. Nama jalan tempat ayahku tinggal. Tempat makan malam keluarga bangga. Di dalam. Di atas satin biru pudar. Tergeletak satu kunci aneh berbentuk dengan kepala baja biru.
Aku masukkan kotak ke ransel. Pukul 14.30 aku masuk ke kantor notaris kecil berdebu 2 blok dari apartemen. Notaris. Wanita mata baik dan jari bernoda tinta. Serahkan amplop manila tebal 9x12. Di dalam USB berisi audio garasi. Screenshot. Log. Seluruh berkas kasusku. Dia lihat aku masukkan. Lalu segel flap dengan 3 segel lilin merah tua berat. Masing-masing cap stempel resmi. Itu teater hukum. Tapi kuat. Tuduhan hanya kata. Paket disegel notaris artefak bukti. Menit berdetak. Aku tak gugup. Rasakan kejelasan berdengung aneh. Cara mesin operasi puncak efisiensi. Aku bangun argumen logis. Dan kini akan presentasikan. Pukul 15.58 aku berdiri di depan dinding kaca ruang rapat 19F di Menara Nusantara. Pemandangan dari sini menakjubkan. Kota terbentang di bawah seperti papan sirkuit. Di dalam mereka tunggu. Hendra duduk di ujung meja panjang poles. Wajah topeng amarah menggelegar. David. Bos lamaku. Di sampingnya pucat berkeringat sedikit. 2 pria lain yang kukenal sebagai penasihat umum dan kepala keamanan juga ada. Mereka audiens tunggu drama mulai. Tak sadar aku yang tulis naskah. Jam digital di dinding luar klik dari pukul 15.59 ke pukul 16. Soume. Aku dorong pintu kaca berat. Bunyinya hampir tak terdengar. Hanya desis udara lembut. Kepala tersentak ke arahku. Percakapan apapun mati seketika. Aku tak bilang apa-apa. Jalan panjang ruangan. Langkah tenang di karpet tebal. Sampai ruang kosong ujung meja berlawanan Hendra. Masuk ransel. Pertama keluarkan tas kanvas abu dari bank. Buka tali. Ambil 1 kunci USB hitam. Letakkan di permukaan mengkilap meja. Potongan plastik kecil tampak tak berarti di ruang kosong luas. Lalu keluarkan amplop notaris tebal. Letakkan di samping kunci USB. 3 segel lilin merah seperti tetes darah di manila pucat. 2 kunci. 1 digital. 1 bukti. 1 kunci sistem mereka. Yang lain buka kejahatan mereka. Aku angkat pandang bertemu tatap amarah Hendra. Lalu duduk. Panggung siap. Keheningan di ruangan kehadiran fisik tebal dingin seperti kaca tebal pisahkan kami dari kota di bawah. 4 pria tatap 2 objek yang kutaruh di meja. 1 plastik hitam kecil dan 1 amplop manila tebal disegel lilin merah. Itu properti. Dan panggung siap. Hendra pertama bicara. Dia angkat tubuh dari kursi sedikit. Buku jari putih pegang pinggir meja. Suaranya bisik rendah bergerigi tak percaya dan amarah. Kamu memeras perusahaan ini, katanya. Kata potong keheningan. Ini pemerasan. Kejahatan. Aku tak gerak. Tatap matanya. Ekspresi netral seperti langit abu di luar. Tidak, kataku pelan tapi sampai setiap sudut ruangan. Aku tak memeras. Aku aktifkan klausul di kontrak yang perusahaan kalian review. Setujui. Dan tanda tangani. Penasihat umum. Pria bernama Marcus Torne yang seluruh keberadaannya kalibrasi hindari risiko. Putus tatap dari amplop dan lihat aku.
Klausul apa? Klausul penjaga kunci. Lampiran B Perjanjian Lisensi Utama Ledger Nusantara. Jawabku dan subseksinya paparan balik. Torne kedip. Dia ambil tablet. Gerak tiba-tiba tajam mendesak. Jari geser layar. Tarik dokumen. Pria lain lihat dia. Napas mereka tahan. Selama 30 detik penuh. Satu-satunya suara ketuk lembut jari Torne di kaca. Lalu berhenti. Dia angkat kepala. Pertama ke Hendra. Lalu ke aku. Wajahnya pucat. Dia benar, katanya datar berat penemuan. Dia baca dari layar. Nada pria sampaikan vonis. Penjaga kunci dipegang agen escrow pihak ketiga PT. Pelabuhan 9 LLC. Jika pemutusan penjaga tanpa sebab divalidasi hukum. Lisensi produksi kembali ke status escrow lock periode 72 jam. Semua ada di sini. Ketentuan valid perjanjian. Wajah Hendra sudah memerah amarah. Gelap jadi merah tua berbahaya. Itu teknis. Trik. Ini kontrak. Torne koreksi. Tatap tak goyah. Dan tampaknya sudah dipicu. Aku putuskan saat demonstrasi praktis. Aku maju ambil kunci USB. Aku bawa laptop sendiri. Mesin hitam anonim ramping. Buka. Colok kunci ke port USB-C. Lihat lampu kecil tertanam mulai berdenyut lambat stabil kuning ambar. Bersenjata. Protokol lock butuh autentikasi 2 faktor, jelasku ke ruangan. Nada informatif seolah pimpin seminar teknis. Faktor pertama kunci fisik. Kedua pas prasa. Aku tatap langsung monitor presentasi besar di dinding yang kini tampil logo PT. Nusantara System. Aku tahu sebentar lagi tampil sesuatu lain sepenuhnya. Aku ucap pas prasa ke ruangan sunyi. Suaraku monoton. Hilangkan sejarah pribadi kata dan ubah jadi perintah sederhana. Air surut tapi tinggalkan kerang cerah di pasir. Jeda. Mastor 532J0. Di layar laptop kotak dialog muncul. Pas prase diterima. Tunggu verifikasi akhir. Sistem baru kirim kode verifikasi sekali pakai akhir. Lanjutku masih ke ruangan. Biasanya kode itu ke alamat email admin utama di sini. Tapi sebagai bagian update keamanan yang aku terapkan 3 bulan lalu. Semua relay verifikasi root dirutekan lewat server pelabuhan 9. Aku baru terima kode. Aku ketik 6 digit dan saat tekan enter. Monitor besar dinding kedip. Logo Nusantara hilang. Ganti teks putih mencolok di latar hitam. Protokol lock escrow diinisiasi waktu tersisa 47, 59, 58. Angka sudah hitung mundur. Detik berdetak dengan klik digital terdengar bergema di keheningan makam ruang rapat. 47 jam. Mereka sudah buang 1 hari penuh. Itu, kataku gestur layar. Status terkini platform 10 triliun rupiah kalian. Dalam 47 jam 59 menit dan kini 52 detik. Lisensi master akan disegel kriptografi. Butuh insinyur kalian minggu. Mungkin bulan. Bangun ulang dari nol. Asal mereka bisa dekripsi data sisi klien tanpa kunci master. Yang tak bisa. Aku lipat tangan di meja depanku. Namun lock bisa dihentikan.
Pelabuhan 9 LLC beri aku wewenang presentasikan syarat pelepasan escrow. Aku biarkan pernyataan menggantung sebentar sebelum mulai daftar tuntutanku. Aku ucap jelas tanpa intonasi, seolah baca daftar belanja. 1. Pemulihan penuh dan segera gaji dan benefit dengan bayar mundur dihitung per menit pemutusan ilegal. 2. Pembayaran penuh dan segera bonus Q3 ditangguhkan. 3. Vesting segera semua opsi saham tertunda. 4. Surat maaf tertulis formal perusahaan ditempatkan di berkas karyawanku atas tindakan balasan dan tak berdasar. Namaku disamarkan di versi publik lindungi privasiku. 5. Pengunduran diri segera dan tanpa syarat Hendra Pramono sebagai Direktur Keuangan dan dari semua posisi terkait PT Nusantara System. Hendra buat suara tersedak. Tapi aku lanjut tanpa jeda. 6. Penerapan kebijakan perlindungan pelapor perusahaan baru disetujui Dewan dengan pengawasan independen disusun firma pihak ketiga pilihanku. 7. Perjanjian non-balasan mengikat lindungi aku dari segala tindakan hukum atau profesional mendatang dari perusahaan atau pejabatnya. 8. Pembayaran penuh semua biaya hukum yang aku tanggung atau akan tanggung urusan ini. Dan 9. Aku jeda. Tatap jatuh ke Hendra. Donasi korporat 1,5 miliar rupiah atas nama perusahaan ke panti korban kekerasan rumah tangga Bukit Indah. Ruangan diam sempurna. Satu-satunya suara klik tenang tak henti hitungan mundur di layar. Torne. Pengacara. Pelan putar kepala lihat Hendra. Topeng ketenangan profesional jatuh dari wajahnya. Ganti tatap dingin menilai. Hendra, kata Torne suara lembut berbahaya. Validitas seluruh klausul ini tergantung satu frasa, pemutusan tanpa sebab divalidasi hukum. Ada yang ingin kamu ceritakan soal sebab pemutusan Wulandari? Hendra membengkak marah. Wajah bercap parodi otoritas eksekutif. Sebabnya ketidakpatuhan. Sikapnya. Dia karyawan toksik. Apakah terdokumentasi? Torne desak. Di review kinerja? Ada jejak kertas. Tentu, dia membual. HR punya berkas setebal gunung. Aku tak bilang apa-apa. Hanya letakkan tangan di amplop notaris tebal dengan satu jari. Dorong ke tengah meja. Geser di kayu poles. Berhenti tepat di depan Markus Torne. 3 segel lilin merah mengkilap di bawah lampu reses. Amplop itu, kataku tenang, berisi dokumentasi bukti pemutusanku bukan hanya tanpa sebab, tapi tindakan balasan premeditasi. Termasuk draft HR asli tak diubah. Termasuk screenshot perintah langsungmu di Slack. Dan termasuk rekaman audio fidelitas tinggi percakapan kita di garasi Jumat pagi. Hendra. Warna terakhir hilang dari wajahnya. Dia telan keras. Jaku naik turun di tenggorokan. Dia lihat dari amplop ke aku. Mata lebar dengan pemahaman mengerikan yang tumbuh. Dia begitu yakin kekuasaannya. Tak pernah sekali anggap aku mungkin catat rekaman. Aku dorong kursi mundur dan berdiri. Tutup laptop dan masukkan tas. Tinggalkan kunci USB di meja samping amplop. Mereka butuh jika buat pilihan benar. Jam berdetak, kataku suara hampir bisik. Aku lihat pria yang coba hapus aku. Kalian punya kurang dari 48 jam buat keputusan. Aku resleting tas dan balik tinggalkan. Aku, kataku jeda di pintu.
punya waktu dunia. Malam itu, markas perang Menara Nusantara terasa alam semesta jauh. Aku di medan perang lain. Satu dengan dinding baru dicat atau piring berisi kue dan suara playlist Spotify ceria agresif. Ayahku, dengan kurang sadar spektakuler, tetap lanjut pesta peresmian rumah Adi. Itu perayaan hal yang mereka pakai ukur kegagalanku. Dan kehadiranku tak bisa ditawar. Perintah performa kesatuan keluarga. Rumah bau karpet baru dan ambisi laten. Rumah bagus di perumahan Harapan Indah seperti semua rumah baru di kompleks seperti itu bagus. Beige luas dan sepenuhnya tanpa kepribadian. Bukti bukan karakter Adi. Tapi besar pinjaman bank mau beri. Orang yang tak kulihat bertahun-tahun tepuk punggungnya. Kagumi countertop granit dan peralatan stainless steel. Ayahku melayang lewat kerumunan. Dada membusung. Terima ucapan selamat seolah dia sendiri yang letakkan fondasi. Aku minum air bersoda. Coba campur ke wallpaper netral sempurna baru. Saat Adi temukan aku, dia pegang siku. Genggamannya kaget kuat. Dan arahkan lewat pintu geser kaca ke teras belakang. Udara malam sejuk. Kejutan selamat setelah atmosfer pengap panas di dalam. Apa yang kamu lakukan? Desisnya turunkan suara rendah. Senyum paksa yang dipakai sepanjang malam hilang. Ganti panik mentah rapuh. Aku hadir pesta, kataku. Teguk air sengaja. Jangan pura-pura bodoh. Rina. Ponselku tak berhenti getar. Ayah juga. Aku dapat SMS dari sepupu yang kerja di Departemen Keuangan. Mereka bilang perusahaan lockdown. Mereka bilang Hendra dipanggil rapat Dewan Darurat. Mereka bilang namamu. Dia tatap aku. Mata lebar. Kamu kelewatan. Benarkah? Tanyaku. Atau aku baru sampai tempat kalian semua dorong aku? Ini bukan permainan. Kamu bicara pekerjaan orang. Penghidupan mereka. Kamu bakar semuanya hanya karena marah. Aku tak pernah marah. Adi, kataku. Dan kebenaran pernyataan terasa mutlak. Marah emosi panas berantakan. Yang kurasakan kepastian dingin bersih bukti matematis. Aku presisi. Mereka buat perhitungan dan aku presentasikan hasil. Dia geleng. Tangan sisir rambut gaya sempurna. Ini soal harga dirimu. Selalu soal harga diri. Kamu tak tahan lihat aku sukses. Tuduhan begitu mudah ditebak. Begitu sempurna selaras narasi keluarga sampai aku hampir tertawa. Itu potongan data terakhir yang kubutuhkan darinya. Aku masukkan tangan saku, ambil gantungan kunci. Jempol geser cincin logam dan lepas 2 kunci apartemenku. Yang untuk pintu lobi dan deadbolt 4B. Terasa rapuh tak berarti di telapak. Aku ulur ke dia. Ini. Dia tatap tanganku terbuka. Bingung. Apa ini? Kamu suka rumah, kataku lembut. Kamu suka ide punya. Punya kunci buka pintu milikmu. Jadi, ini. Ambil punyaku. Aku tutup jarinya di sekitar kunci. Logam dingin di kulitnya. Mereka simbol segala yang kamu pikir aku tak punya. Kamu harus punya. Rina. Aku tak mengerti. Kamu tak perlu. Kataku tarik tangan.
Cukup tahu mulai besok aku tak butuh lagi. Saat itu pintu geser terbuka. Ayahku keluar ke teras. Senyum lebar dipicu anggur di wajah. Dia lihat kunci di tangan Adi dan tanganku kosong. Dia lihat transaksi dan pikirannya selalu cari jalan resistansi terkecil isi kekosongan dengan cerita yang dia mau benar. Ah, di sini kalian, katanya menggelegar. Tepuk bahuku berat. Adi baru bilang kalian ngobrol. Itu putriku, dia berseri. Mata berkaca emosi salah arah. Akhirnya mengerti keluarga prioritas. Letakkan semua omong kosong kerja di belakang. Ini yang penting. Ini di sini. Pujiannya lebih menghina daripada ancaman Hendra manapun. Dia ucap selamat versi aku yang tak pernah ada. Putri yang akhirnya menyerah. Aku tak koreksi. Kata tak berguna dengannya. Sebaliknya aku masukkan ransel yang kutolak tinggal di pintu. Ambil kotak kayu kecil ukir Bukit Indah. Buka tutup. Di sana. Di satin pudar. Tergeletak kunci tunggal kepala baja biru. Tampak asing di cahaya hangat tumpah dari rumah. Bukan kunci rumah. Kunci mesin. Kamu benar. Ayah, kataku tiba-tiba sangat jelas. Ini soal yang penting. Aku ambil kunci biru. Berat nyaman di jari. Tapi ini, kataku angkat agar dia dan Adi lihat. Ini kunciku. Mereka berdua tatap. Wajah kosong tak paham. Tak berarti apa-apa bagi mereka. Objek keluar konteks. Kata dalam bahasa yang tak mereka bicara. Sebelum salah satu rumus pertanyaan. Pintu teras geser lagi gerak tajam keras. Hendra. Dia tampak hantu. Wajah lembar lilin pucat. Mata cekung. Dasi miring. Dia pegang ponsel. Dan bahkan dari tempatku aku rasakan getar. Dengung panik tak henti seperti serangga terperangkap. Dia tak lihat kami. Hanya tatap ke halaman gelap. Mulut sedikit terbuka. Pria benar-benar kewalahan konsekuensi yang akhirnya datang. Suara pesta dari dalam rumah tiba-tiba terasa cabul. Soundtrack film berbeda. Adi dan ayahku tatap Hendra. Kegembiraan pesta mereka menguap di hadapan panik mentahnya. Aku balik punggung pada mereka semua. Ambil ponsel. Buka satu foto dari galeri. Scan bersih resolusi tinggi perjanjian pembelian rumah brownstone kecil indah di Pugar di distrik bersejarah kota. Zoom blok tanda tangan. Alamat Jalan Granit 17. Pemilik PT. Pelabuhan 9 LLC. Aku kirim gambar ke ayahku. Tak ada teks. Tak ada penjelasan. Hanya data. Sejenak kemudian ponselnya bunyi. Dia pandang bawah. Ekspresi dari bingung ke tak percaya. Lihat layar. Lalu aku. Lalu layar lagi. Nama PT. Pelabuhan 9 LLC ada di sana. Nama sama yang kini meledak di server korporat. Nama sama yang buat Hendra Pramono tampak serangan jantung. Aku lihat ayahku. Wajah terkejut tak paham. Lihat Adi yang masih pegang kunci tak berguna hidup lamaku di tangan. Aku tak beli rumah dengan pinjaman atau bantuan atau darah orang lain, kataku suara cukup keras mereka dengar di atas dengung ponsel Hendra. Aku beli dengan tanda tanganku.
Rapat Dewan Darurat diadakan pukul 10 pagi berikutnya. Bukan di ruang kaca hari sebelumnya, tapi ruang Dewan Utama lantai 30. Ruang dirancang proyeksi kekuasaan dengan meja mahoni 6 meter. Kursi kulit berdesir saat gerak. Dan pemandangan panorama kota yang buat dunia luar tampak kecil tak penting. Aku ada. Begitu Hendra dan Markus Thorne. Tapi kali ini kami bukan aktor utama. Kami pameran. Rapat dijalankan wanita yang tak pernah kutemu langsung. Tapi reputasinya mendahului, Eleanor Vance. Konselor eksternal. Dia duduk ujung meja berhadapan ketua dewan. Pria bernama Arthur Sterling. Rambut abu potongan bob elegan keras. Mata di balik kacamata tanpa bingkai tak lewat apapun. Amplop notaris yang kuberikan duduk di meja depannya. Segel lilin merahnya sudah pecah. Jam hitungan mundur hari sebelumnya diproyeksi ke dinding. Pisau guillotine digital diam. Kita di sini, Vance mulai. Suara tajam tanpa emosi. Bahas krisis operasional dan hukum kritis hadapi perusahaan ini. Dia tak lihat aku atau Hendra. Dia hadap setengah lusin anggota dewan di meja. 12 jam terakhir. Timku dan aku review bukti dari Wulandari. Silang dengan catatan internal perusahaan. Dan evaluasi syarat perjanjian lisensi utama Ledger Nusantara. Temuan kami tak ambigu. Dia angkat berkas tipis. Pertama, kami punya bukti kredibel dan terkukuhkan pola balasan profesional terhadap Wulandari. Klimaks di pemutusan itikat buruk. Tindakan ini langsung langgar klausul anti balasan di kontrak kerjanya. Buka perusahaan pada liabilitas hukum signifikan, dia jeda. Biarkan kata meresap. Kedua, kami identifikasi banyak pelanggaran serius protokol audit internal dan compliance SOX yang dimulai karyawan junior tak kompeten bertindak di bawah otoritas tak resmi kantor CFO. Tindakan ini risiko material integritas pelaporan keuangan kami. Dia letak berkas. Ketiga, dan paling mendesak, perusahaan langgar perjanjian lisensi software sendiri. Klausul paparan balik valid. Sudah dipicu hukum. Dan log escrow hasilkan setiap kontrak klien tier 1 kami bahaya. Saat ini kami gagal penuhi perjanjian level layanan. Dia angkat pandang. Tatap sapu wajah anggota dewan. Situasi hasil kegagalan manajemen katastrofik khususnya, katanya balik mata ke Hendra pertama kali. Kegagalan berasal dari kantor direktur keuangan. Udara ruangan tegang sulit bernapas. Aku tetap diam. Tangan istirahat di meja depan. Aku masukkan tangan tas kanvas kecil. Ambil 2 kunci USB hitam. Yang kemarin dan kembarannya dari kotak deposit. Letakkan di mahoni mengkilap. Berdampingan paralel. Seperti rel kereta kecil diam tunjuk langsung ke Arthur Sterling. 1 kunci mulai lock. 1 kunci akhiri. Hendra yang duduk diam kaku mendidih tak tahan lagi. Dia loncat berdiri. Kursi gores lantai keras. Ini lelucon, teriaknya suara pecah. Dia karyawan kesal. Dia fabrikasi seluruh cerita. Bukti ini untuk memeras kami. Dia pembohong. Vance tak goyah. Dia hanya angguk ke teknisi duduk diam di sudut ruangan. Putar bukti G, katanya tenang. Layar besar dinding. Yang tampil jam hitungan mundur. Kedip. Jam hilang.
Ganti rekaman video kasar diam. Garasi. Pintu baja bergelombang. Tunjuk aku mundur. Tangan terangkat gestur menenangkan. Tunjuk Hendra masuk frame. Wajahnya berubah amarah dingin terkendali. Tunjuk dia desak aku ke pintu. Tunjuk benturan tajam saat dia dorong. Tunjuk tanganku gores handel. Tunjuk dia condong. Mulut gerak. Ekspresi otoritas mengancam murni. Tak ada suara. Tak perlu. Bahasa visual universal. Setiap orang di ruangan paham apa yang mereka lihat. Bukan review kinerja. Bukan perselisihan korporat. Ini laki-laki intimidasi fisik bawahan di kotak beton. Saat video dia main. Amarah tantang Hendra yang tersendat runtuh. Dia ambruk kembali ke kursi. Wajah abu. Dia tak lihat layar. Tatap tangannya sendiri di meja seolah tak lagi kenal. Kesalahannya pengakuan. Lebih kuat daripada kata. Saat video selesai. Layar hitam. Tak ada bicara. Keheningan vonisnya. Arthur Sterling. Ketua. Pria yang amati proses dengan diam reptil tak terbaca. Akhirnya gerak. Dia lepas kacamata dan poles pelan dengan sapu tangan sutra. Menit akan catat. Katanya suara rendah gemuruh perintah otoritas absolut. Dewan telah review bukti disajikan. Usulan diajukan terima sepenuhnya proposal Bu Wulandari sebagai syarat selesaikan krisis ini. Ada yang dukung. Tangan naik di seberang meja. Setuju semua. Paduan suara mata tenang bergema ruangan. Menentang diam. Usulan sah. Sterling nyatakan. Dia pasang kacamata lagi dan tatap langsung Hendra. Menit juga akan catat Dewan terima pengunduran diri segera dan tanpa syarat Tuan Hendra Pramono. Bukan permintaan. Pernyataan fakta. Sekretaris korporat yang ketik diam sepanjang rapat mulai bagikan dokumen. Dalam menit tumpukan diletakkan depanku. Di atas surat maaf formal ditandatangani Arthur Sterling tinta biru tebal tegas. Itu segala yang kutuntut. Aku catat klausul khusus janji pernyataan publik soal transisi eksekutif diucap hati-hati lindungi anonimitas semua pihak. Namaku tak pernah melekat jatuhnya. Aku baca paket kompensasi. Perjanjian vesting saham. Semua beres. Saat sampai halaman terakhir. Halaman tanda tangan perjanjian akhir. Aku buka pena sendiri. Tapi sebelum tanda, aku tambah satu baris huruf blok rapi di ruang amandemen. Amandemen istilah ke-9. Donasi korporat 1,5 miliar rupiah ke dana panti korban kekerasan rumah tangga Bukit Indah. Aku geser dokumen kembali ke Sterling. Dia ambil. Baca baris yang kutambah. Ekspresi tak berubah. Dia lihat aku. Kedip sesuatu kejutan. Mungkin bahkan sepotong hormat di mata dinginnya. Dia harap aku termotivasi keserakahan atau balas dendam. Tuntutan yang untungkan tak seorang pun kecuali amal lokal gerakan tak dia antisipasi. Itu geser narasi dari kemenangan pribadi ke prinsip. Dia tatap mataku lama. Lalu angguk sekali hampir tak terlihat. Amandemen diterima, katanya. Donasi akan dibuat akhir hari bisnis. Selesai. Aku ambil kunci USB kedua yang istirahat di meja. Colok ke laptop. Lampu ambar mulai denyut.
Navigasi ke panel kontrol pelabuhan 9. Satu tombol terlihat di layar. Lepas escrow. Aku ketik pasprase terakhir. Air surut tapi tinggalkan kerang cerah di pasir. Mastor 532J0. Tekan tombol di layar besar. Jam hitungan mundur beku. Lalu hilang. Ganti satu baris teks. Lisensi dipulihkan. Status sistem normal. Aku cabut kunci dari port. Lampu kecil di permukaannya sudah berubah. Bukan ambar lagi. Hijau tenang stabil tak goyah. Mesin utuh lagi. Saklar dibalik. Jam digital di layar laptopku baca pukul 11.47. Panel kontrol pelabuhan 9 yang 24 jam terakhir lanskap hitam putih mencolok kini tenang. Kata, lisensi dipulihkan. Status sistem normal, bersinar hijau tenang menenangkan. Perang selesai. Mesin damai. Aku metodis cabut laptop dan kunci USB. Gulung kabel daya dengan efisiensi latihan. Sekitar meja mahoni luas. Anggota dewan mulai bergerak. Mantra krisis pecah. Mereka sudah geser kembali ke negara asli pria. Diskusi strategi mitigasi dan komunikasi pemegang saham. Aku tak lagi pusat alam semesta mereka. Hanya masalah yang selesai. Anomali yang dikoreksi. Dan itu persis yang kuinginkan. Aku kumpul 2 kunci USB hitam. Satu hangat dari pemakaian baru. Yang lain masih dingin dari iklim terkendali fault ban. Aku pegang keduanya di telapak sebentar. 2 potong plastik identik yang pegang berat seluruh korporasi. Lalu aku jalan kembali ke ujung meja tempat Arthur Sterling dan Eleanor Vance bicara nada rendah. Aku letakkan 1 kunci di kayu poles depan Vance. Ini untuk auditor kalian, kataku jelas stabil. Kunci sekunder. Beri mereka akses baca saja ke Lockroot. Mereka akan temukan segala yang perlu verifikasi pelanggaran compliance dan timeline peristiwa. Kunci master. Tambahku tutup tangan di kunci USB kedua. Pergi denganku. Vance lihat dari kunci ke wajahku. Ekspresi tak terbaca. Dia angguk sekali tajam. Itu bisa diterima. Bu Wulandari. Kami akan hubungi finalisasi paket kompensasi Anda. Aku tak perlu kata lagi. Balik dan jalan keluar ruang dewan. Langkah tak bunyi di karpet mewah. Pintu berat ayun tutup di belakang. Segel mereka di dunia konsekuensi dan kontrol kerusakan. Saat jalan koridor kaca panjang ke lift. Pintu salah satu kantor eksekutif terbuka. Hendra keluar. Dia bawa 1 kardus standar karyawan keluar. Tak penuh. Isi beberapa figura foto. Tanaman meja generik. Mug kopi. Artefak hidup profesional dirampas semua kekuasaan dan konteks. Dia tak lihat aku. Tatap lantai depannya. Bahu bungkuk. Seluruh keberadaan pancarkan kekalahan mendalam menghancurkan. Eksekutif lain yang hari-hari lalu pasti berhenti tepuk punggung atau cari nasihatnya kini lewat tanpa pandang. Mereka tatap ponsel. Lihat jendela. Temukan minat mendadak pola karpet. Dia tak terlihat. Hantu sudah hantui koridor tempat dia dulu raja. Kematian korporatnya urusan sunyi kesepian. Tak ada yang lihat. Lift datang dengan bunyi lembut. Saat pintu geser buka.
Ponselku bergetar di saku. Aku masuk mobil kosong dan pandang layar. SMS dari ayahku. Adi bilang kamu beri dia kunci apartemenmu di pesta. Kenapa kamu lakukan itu? Aku berdiri sebentar. Pintu baja poles geser tutup. Kurung aku di kotak cermin sunyi. Pertanyaannya dari kehidupan lain. Dia masih coba pahami gestur simbolis kecil saat seluruh lempeng tektonik struktur kekuasaan keluarga kami baru bergeser keras di bawah kakinya. Dia tak paham satu hal pun dan tak akan pernah. Kata tak berguna. Dia hanya paham gambar. Bukti. Bukti nyata kepemilikan. Aku buka galeri foto. Pilih gambar perjanjian pembelian rumah Jalan Granit 17. Lalu gulir ke foto berikut. Gambar yang kuambil pagi ini setelah keluar bank. Satu kunci ornamen gaya antik berat kepala kuningan solid. Kunci pintu depan baruku. Aku kirim foto kunci lalu ketik balasan pendek. Aku buka pintuku sendiri sekarang. Ayah. Kirim dan simpan ponsel. Lift mulai turun mulus cepat. Aku lihat pantulan di baja poles. Itu aku. Rina Wulandari. 32 tahun. Tak ada memar. Tak ada bekas nyata dari pertarungan. Tapi aku bukan orang sama yang jalan masuk gedung ini 3 hari lalu. Sesuatu ditempa di api. Sesuatu keras tak bisa dipecah. Tatapanku jatuh ke tangan. Terkepal di sekitar set kunciku sendiri. Di samping kunci kuningan berat ada tag logam persegi kecil. Pelabuhan 9. Baja tag tinggalkan jejak abu samar di kulit fob kunci. Tanda permanen. Aku tarik napas dalam dan rasakan ketegangan yang bahkan tak kusadari akhirnya lepas dari bahu. Selesai. Saudara laki-lakimu pemilik rumah, kata ayahku dengan bangga begitu. Kata itu bergema di pikiran. Tak lagi penghinaan. Tapi prasasti dunia terbatas mereka. Dia beli rumah dinding beige dan mimpi beige. Dan aku. Pikirku saat lift melambat. Aku baru kunci dan buka kerajaan. Aku tak pandang belakang. Tak perlu sequel. Cerita selesai. Pintu lift buka lantai dasar. Banjiri ruang kecil dengan cahaya siang cerah tak tersaring. Pintu kaca lobi geser buka. Dan aku melangkah ke matahari. Saat tangan jatuh ke samping. Klik kecil memuaskan datang dari kunci di kepalku. Bunyi kunci. Terbuat baik dan aman. Akhirnya masuk tempatnya.